Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, teman-teman semua. Hari ini kita memasuki pertemuan kelima dalam mata kuliah dasar-dasar psikologi. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah aliran-aliran dalam psikologi. Nah, ini adalah outline yang akan kita bahas hari ini, yaitu prolog ya, terkait aliran dalam psikologi, kemudian dua pendekatan pertama. Ini adalah dua pendekatan sebelum psikologi modern itu berkembang, kemudian aliran-aliran dalam psikologi itu sendiri. Oke, sebelumnya mungkin saya butuh ya untuk menyampaikan bagaimana awal mulanya psikologi modern itu berkembang. Nah, awalnya ini dipelopori oleh seorang ahli psikologi berkebangsaan Jerman bernama Wilhelm Wundt. Jadi Wilhelm Wundt ini adalah orang pertama yang mendirikan laboratorium psikologi di Leipzig, Jerman. Saat itu laboratoriumnya masih sangat sederhana, kemudian orang-orang yang berada di sana juga belum banyak ya, artinya yang mendalami psikologi ini baru beberapa orang saja. Nah, dalam eksperimen-eksperimen awalnya, Wilhelm Wundt dan teman-temannya ini menggunakan metode introspeksi, gitu ya. Jadi menggunakan observasi, kemudian diterjemahkan menurut pandangan subjektif ya. Misalnya kalau dalam foto ini seseorang duduk di depan sebuah benda, kemudian diminta untuk mengamati. Kemudian orang ini diminta untuk menceritakan apa yang dilihat, apa yang dirasakan, sensasi apa yang muncul, seperti itu. Jadi masih sangat sederhana ya. Nah, sebenarnya jauh sebelum Wilhelm Wundt itu mendirikan atau mencetuskan tentang psikologi modern ya, sejak zaman Yunani kuno itu gejala-gejala kejiwaan juga sudah banyak menarik perhatian para filsuf. Nah, ini teman-teman bisa lihat lagi di video saya kedua ya. Nah, ahli-ahli filsafat itu diantaranya ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles, dan mereka banyak sekali mengemukakan pikiran-pikiran mengenai gejala-gejala psikologis. Nah, sampai kemudian seorang filsuf bernama Descartes datang dengan semboyannya cogito ergo sum, ya, artinya saya berpikir maka saya ada. Dan sejak itu aliran-aliran yang mementingkan kesadaran dalam psikologi semakin bermunculan. Nah, ini kita akan membahas ya sebelum psikologi oleh Wundt, psikologi eksperimental oleh Wundt itu muncul, ada dua teori yang mulai mengarahkan berdirinya psikologi sebagai ilmu sebenarnya. Jadi dua hal ini muncul sebelum Wundt. Yang pertama adalah psikologi nativistik. Jadi psikologi nativistik ini mengatakan bahwa jiwa itu terdiri dari beberapa faktor yang dibawa sejak lahir, yang disebut dengan pembawaan. Ada pikiran, perasaan, dan kehendak yang dimiliki oleh seseorang. Ada juga yang menyebutnya dengan bakat, gitu ya. Nah, salah seorang tokoh yang mempelopori dalam psikologi nativistik ini adalah Franz Joseph Gall. Jadi dia itu membuat suatu metode ya untuk mengenal seseorang dengan memeriksa tengkorak kepalanya. Jadi karena tadi ya ada unsur-unsur bawaan, untuk melihat apakah individu ini memiliki karakteristik tertentu, itu dilihat dari bentuk tengkoraknya. Nah, ini namanya metode frenologi. Tapi saat ini metode frenologi ini sudah tidak dipakai lagi ya, karena waktu itu dasarnya kurang kuat secara ilmiah atau secara penelitian. Jadi dalam metode frenologi itu dilihat kepala seseorang itu benjolannya di mana. Nah, ketika ada benjol di situ, maka di benjolan tersebut merupakan area dari karakteristik yang mana, gitu ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini ada berbagai area ya, di mana masing-masing area itu punya karakteristik masing-masing begitu. Nah, tapi ini sekarang sudah tidak dipakai lagi.
Kemudian yang kedua ada psikologi empirik atau psikologi asosiasi. Jadi aliran ini mengatakan bahwa jiwa itu berisi ide-ide yang didapatkan melalui panca indera, kemudian dimemorikan dan saling diasosiasikan satu sama lain melalui prinsip-prinsip kesamaan, kekontrasan, dan kelangsungan. Jadi ini bertentangan dengan yang nativistik tadi. Kalau nativistik tadi seolah-olah setiap orang langsung ya memiliki kemampuan atau unsur-unsur tadi ya. Tapi kalau psikologi empirik, nah ini individu mengalami proses ya untuk mengisi jiwanya tadi. Nah, contohnya misalnya kalau bayi lapar itu kan diberi makan ya sama ibunya. Kemudian melalui panca indera, bayi itu akan mempelajari bahwa lapar itu akan diikuti dengan makanan, gitu ya. Adanya prinsip kelangsungan. Jadi ketika lapar diberi makanan dan makanan itu menghilangkan rasa laparnya. Nah, lama-kelamaan bayi ini akan belajar bahwa lapar itu akan diasosiasikan dengan makanan ya, sehingga tiap kali ia lapar, dia akan mencari makanan. Nah, prinsip yang lain misalnya kekontrasan ya, kita tahu misalnya ada konsep siang malam, pagi petang, kemudian ada muda tua, dekat jauh dan sebagainya. Atau mungkin prinsip-prinsip kesamaan ya, misalnya makan, minum, kemudian burung, kupu-kupu, kursi dengan bangku dan sebagainya. Begitu. Jadi ada prinsip-prinsip yang mendasari dari asosiasi ini. Nah, ada pengaruh-pengaruh lain terhadap psikologi. Di sini ada 4 tokoh yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan psikologi hingga saat ini. Ada Francis Galton, Charles Darwin, Anton Mesmer, dan Sigmund Freud. Masing-masing ini mereka ahli dalam bidang masing-masing ya. Seperti Francis Galton, dia merupakan peneliti psikologi eksperimental di Inggris. Kemudian dia sangat berperan dalam pengembangan tes intelijensi. Dan Charles Darwin, ini teman-teman sepertinya sering ya mendengar. Nah, dia nanti akan berpengaruh terhadap munculnya psikologi komparatif atau psikologi perbandingan. Sementara Anton Mesmer ini membawa pengaruh dari dunia ilmu kedokteran dan pengobatan. Dan dia memperkenalkan yang namanya hipnotisme. Sementara Sigmund Freud ini adalah seorang tokoh yang menekankan pentingnya alam ketidaksadaran yang nanti untuk menangani klien-kliennya yang mengalami gejala kejiwaan, dia menggunakan teknik psikoanalisis ya. Oke, nah ini adalah aliran-aliran dalam psikologi. Jadi aliran itu sebenarnya punya fungsi ya. Dan dia timbul karena para ahli dalam psikologi itu mengembangkan sistematika dan metode-metode sendiri ya. Jadi punya pandangan sendiri-sendiri sehingga berkembang menjadi aliran tersebut. Aliran ini penting ya karena para ahli itu bisa berkompetisi ya, mendapatkan penemuan-penemuan baru, kemudian bisa saling memberikan kritik serta pandangan lain ya atau koreksi terhadap peneliti atau aliran lain begitu. Jadi memang budaya diskusinya seperti itu ya, budaya ilmuwannya seperti itu. Masing-masing mempunyai pandangan, kemudian satu sama lain melakukan penelitian, kemudian satu sama lain melakukan kritik dan koreksi itu. Nah, dalam aliran-aliran tersebut, teori-teori yang dimunculkan dari masing-masing aliran ya menjadi dasar dari teori psikologi modern masa kini. Yang pertama ada aliran strukturalisme dan fungsionalisme. Aliran strukturalisme ini dipelopori oleh Wilhelm Wundt tadi ya, pendiri laboratorium psikologi pertama dengan metode introspeksi. Dan strukturalisme ini fokus pada penyelidikan tentang struktur kejiwaan manusia gitu. Jadi unsur-unsurnya ada apa aja sih dalam manusia. Sementara ini sering dibandingkan dengan fungsionalisme. Fungsionalisme ini dipelopori oleh William James. Jadi tidak lama setelah Wilhelm Wundt itu mengemukakan tentang pendapatnya tentang strukturalisme, ini
di counter William James itu keberatan dengan pandangan Wilhelm Wundt. William James ini ada di Amerika ya, saat itu dia juga sedang mengembangkan alirannya ini atau pandangannya ini. Nah, dia lebih mengutamakan fungsi atau kegunaan jiwa dibandingkan dengan strukturnya. Jadi kalau kita analogikan dalam sebuah rumah, strukturalisme itu akan lebih melihat, oh rumah itu bagiannya apa aja sih gitu. Jadi ada pintu, ada jendela, ada atap, teras, dan sebagainya. Sementara fungsionalisme itu lebih melihat ke fungsinya gitu ya. Pintu itu untuk apa, jendela itu untuk apa, kemudian bagian-bagian yang lain itu punya peran apa terhadap bangunan rumah itu sendiri. Begitu. Jadi memang cara pandangnya berbeda ya kedua ini dalam melihat jiwa atau manusia secara keseluruhan. Kemudian aliran kedua itu adalah behaviorisme, disebut juga dengan psikologi SR. S itu stimulus, R itu respons. Jadi dikenalkan oleh Watson. Nah, Watson ini dia lebih mementingkan proses adaptasi, gerakan otot-otot, dan aktivitas kelenjar dibandingkan proses kesadaran itu sendiri. Jadi, dia lebih fokus pada perilaku-perilaku yang bisa diamati secara langsung. Ya, bukan perilaku-perilaku yang tertutup atau emosi-emosi tertutup yang tidak bisa diamati secara langsung. Gitu ya. Jadi, misalnya, kalau melihat orang marah, itu Watson akan melihat bahwa itu akibat dari gerakan otot wajah yang membentuk raut wajah sedih gitu atau raut wajah seram, sehingga itu menimbulkan emosi marah itu gitu ya. Jadi yang dikaji itu yang kelihatan aja, bukan karena kemudian melihat ada penyebab apa di balik raut wajah yang seperti itu begitu. Nah, aliran ini juga disebut dengan psikologi SR karena para penganut aliran ini melihat bahwa perilaku itu selalu dimulai dengan adanya rangsang atau stimulus, kemudian diikuti oleh suatu respon terhadap rangsang tersebut. Jadi diberikan stimulus, kemudian muncul respon tertentu. Nah, kemudian ada lagi aliran Gestalt. Ini dipelopori oleh Max Wertheimer. Asal mula kata dari Gestalt itu adalah dari kata Jerman ya, kemudian banyak diterjemahkan dalam bahasa Inggris disebut dengan form atau configuration. Jadi bentuk begitu ya. Nah, Max Wertheimer ini kemudian diikuti oleh murid-muridnya ya, Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler. Kemudian salah satu teori yang diajukan adalah bahwa dalam pengamatan atau persepsi suatu situasi, rangsangan ditangkap secara keseluruhan. Maksudnya seperti apa? Nah, ini ada analogi ya. Kalau teman-teman melihat benda di sini, teman-teman nggak akan lagi melihat ini sebagai lampu, roda, kemudian kaca, rangka, badan gitu ya. Nggak akan melihat seperti itu. Tapi teman-teman akan melihat ini sebagai sebuah mobil. Gitu. Jadi Gestalt itu juga demikian, melihat individu itu tidak lagi melihat dari latar belakangnya apa, kemudian usianya berapa, kemudian masa lalunya seperti apa, itu sudah tidak dilihat secara terpisah-pisah lagi, tapi akan menampung ya semua unsur yang ada pada diri individu tersebut. Nah, eksperimen yang terkenal dari aliran Gestalt itu yang pertama ada V-phenomenon. Ini adalah eksperimen di mana beberapa lampu itu disusun sedemikian rupa, kemudian dia akan dinyalakan secara bergantian, dinyalakan dan dimatikan secara bergantian tapi secara cepat. Nanti coba teman-teman cari di YouTube ya, V-phenomenon. Ini sebenarnya biru-birunya ini akan bergerak, teman-teman. Jadi dia akan bergantian hidup dan mati, melingkar. Nah, ketika dilihat sebagai lampu satu persatu, nah ini akan terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lampu gitu ya. Tapi ketika dihidupkan dan dimatikan secara bergantian secara cepat, ini nanti lama-kelamaan akan membentuk semacam lingkaran.
begitu. Jadi bukan lagi lampu yang hidup mati secara bergantian. Lihat satu persatu itu enggak gitu ya. Jadi akan membentuk lingkaran seperti itu. Kemudian eksperimen yang lain adalah AHR Leibniz. Jadi ini adalah eksperimen yang menggunakan simpanse ya. Jadi simpanse itu dia di kandang, kemudian di dalam kandang itu ada kotak kayu dan tongkat. Nah, kemudian di luar kandang itu ada pisang. Nah, dalam prosesnya simpanse itu akan belajar menggunakan tongkat dan kayu untuk meraih pisang yang ada di luar. Nah, lama-kelamaan dari proses belajar dia dan asosiasi yang dia lakukan, gitu ya, akhirnya dia bisa mendapatkan pisang yang ada di luar kandang tersebut. Kemudian aliran berikutnya adalah aliran psikoanalisis, ini ya dipelopori oleh Sigmund Freud. Jadi dia mengemukakan bahwa individu itu dipenuhi oleh ketidaksadaran. Jadi ketidaksadaran itu isinya dorongan-dorongan yang timbul di masa kanak-kanak yang terpaksa ditekan karena mungkin dilarang oleh norma masyarakat waktu itu, sehingga tidak muncul dalam kesadaran. Nah, dorongan-dorongan ini disebut dengan naluri seksual atau libido seksualis atau naluri agresi atau thanatos, gitu ya. Nah, sebaliknya, jika dorongan tidak disalurkan akan mengganggu kepribadian individu dalam bentuk gangguan kejiwaan. Nah, dari pandangan Freud ini, kemudian dia mencetuskan teori psikoseksual ya, di mana individu itu akan berkembang dengan memenuhi kenikmatan-kenikmatan seksual pada bagian-bagian tubuhnya yang berbeda-beda, gitu. Sehingga jika itu terpenuhi, maka dia akan bebas dari kecemasan dan ketegangan. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka akan terbawa sampai dewasa dan menimbulkan kecemasan-kecemasan tertentu. Metode psikoanalisis yang dicetuskan oleh Freud itu adalah metode analisis mimpi dan metode asosiasi bebas. Jadi klien-kliennya yang mengalami gangguan kejiwaan itu diminta untuk berbaring, kemudian diminta untuk bercerita apapun yang ada di pikirannya dan apa yang ada di dalam mimpinya. Kemudian Freud menganalisis dari cerita-cerita yang diungkapkan oleh klien tersebut. Jadi tidak ada batasan ya, apa saja yang boleh diceritakan itu tidak ada. Jadi bebas, apapun yang dipikirkan, apapun yang dirasakan, dialami, dimimpikan, itu diminta untuk diceritakan. Nah, aliran humanistik ini yang terakhir. Jadi ada banyak yang mengatakan aliran humanistik ini adalah yang paling manusiawi gitu ya, karena dia akan memanusiakan manusia. Aliran humanistik ini mengutamakan manusia sebagai makhluk keseluruhan. Jadi manusia itu nggak bisa dilihat dari satu aspek saja, tapi menyeluruh. Nah, humanistik ini kelebihannya adalah dia akan mendorong potensi yang dimiliki oleh individu. Jadi fokus pada kelebihan yang dimiliki oleh individu. Sementara kekurangan-kekurangannya tidak terlalu ditonjolkan. Sehingga dengan demikian individu bisa berfungsi secara sepenuhnya karena lebih mengutamakan apa yang bisa dilakukan ketimbang apa yang tidak bisa dilakukan. Tokohnya ini yang terkenal ada dua, Carl Rogers dan Abraham Maslow. Teman-teman bisa melihat teori yang dicetuskan oleh keduanya. Nah, Abraham Maslow ini sangat terkenal dengan teori hierarki kebutuhan, ya, yang berbentuk piramida. Piramida ini masing-masing memiliki level ya, untuk individu memenuhi kebutuhan paling dasar sampai kebutuhan yang paling atas dalam kehidupannya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom di Google Classroom ya. Setelah ini silahkan mengerjakan kuis yang tersedia di Google Classroom. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.